Hi everyone, how are you today? I hope you're all in good health today and all the time. Okay, we are from group 2, want to explain about preposition and conjunction material. Jadi kami dari kelompok 2 ingin memberikan penjelasan tentang preposition dan conjunction. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, saya sendiri Irfan Nugroho, and my friend Irfan Nur Prayoga, Imro'atus Sayyidah, and Imam Wahyu Hardiansyah. Okay, just get to the material. The first is about the definition of preposition. Jadi yang pertama yaitu tentang definisi dari preposition. I am Irfan Nugroho, want to explain about that. Oke, langsung saja. What is preposition? Nah, preposition is a word that connects one things with another, atau sebuah kata yang fungsinya itu menunjukkan hubungan objek satu dengan objek yang lain. Nah, biasanya preposition ini memberitahukan atau menunjukkan sebuah posisi atau tempat. Untuk preposition sendiri itu bisa terdiri dari satu kata atau one word preposition dan gabungan dengan part of speech lain atau complex preposition. Contohnya, untuk one word preposition itu ada at, in, of, on, under, with, and other. Kemudian untuk complex preposition itu ada along with, because of, by means of, and next to. Oke, untuk contoh dari preposition sendiri, nomor 1, Dad always keep his wallet in the drawer. In, huruf yang bertuliskan tebal itu adalah preposition dan termasuk yang one word preposition karena hanya terdiri dari satu kata. Kemudian yang selanjutnya yaitu the school is near the park. Kemudian my cat is sleeping next to me. Nah, next to itu kan gabungan dengan part of speech lain, jadi termasuk dari complex preposition. Dapat dilihat dari ketiga contoh tersebut bahwasanya tiga contoh itu menunjukkan atau memberitahukan sebuah tempat atau posisi. Jadi sesuai yang sudah saya jelaskan bahwa preposition itu biasanya memberitahukan atau menunjukkan sebuah tempat atau posisi. Selanjutnya yaitu tentang prepositional parts. Nah, prepositional parts adalah sebuah kombinasi antara preposition dengan objeknya sehingga membentuk suatu frasa. Contohnya, at home. Nah, at itu adalah preposition, home adalah objeknya. Contoh yang kedua yaitu because of you. Nah, prepositional parts itu dibagi menjadi dua, yaitu adjectival atau menerangkan kata benda, kata ganti, dan kata sifat. Kemudian ada juga adverbal, itu menerangkan kata kerja dan kata keterangan. Example, the book on the table is mine. Ini merupakan adjectival karena the book yang diterangkan adalah the book, bukunya. Buku merupakan kata benda, jadi ini termasuk adjectival. Kemudian yang kedua, the workers are going on strike because of not being paid last month. Nah, ini termasuk adverbal karena yang diterangkan adalah pekerja, the workers. Yang mogok kerja kan pekerjanya, the workers. Jadi ini termasuk adverbal karena yang diterangkan adalah kata kerja atau kata keterangan. Okay, the next material is about preposition of time and place yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan yang selanjutnya adalah preposition of time and place. Yang pertama adalah preposition of time, yaitu yang menunjukkan waktu. Contohnya yaitu yang menggunakan kata sambung berupa after, at, before, by, during, for, from, in, of, on, over, and past. Untuk contohnya yaitu seperti I'm looking for a place to stay for a few months
he was born in January. Yang selanjutnya yang kedua yaitu adalah preposition of place, yaitu yang menunjukkan tempat. Biasanya menggunakan kata sambung berupa next to, on, outside, over, round, under, near, in, front of, by, below, and beside. Contohnya yaitu there's a bowl of strawberries on the table. He sat next to me. Dan yang selanjutnya adalah contoh dari preposition for the article about economic. Contohnya yang pertama yaitu adalah yang menunjukkan waktu, seperti pada PPT tersebut. Kemudian yang selanjutnya bisa dilihat contoh dari preposition untuk artikel yang menggunakan menunjukkan tempat, yaitu yang menggunakan along with. Selanjutnya, definisi dari conjunction. Conjunction is a part of speech that connect word, phrase, or clause that are called the conjunction of conjunction. The definition of a conjunction may also be extended to idiomatic phrase that behave as a unit with the same function. Intinya, di sini conjunction adalah kata hubung. Selanjutnya, contoh dari conjunction. Yang pertama, coordinate conjunction. Coordinate conjunction digunakan untuk menghubungkan dua independent clause seperti for, and, not, but, or, yet, and so. Contoh dari penggunaan kata coordinate conjunction. Yang pertama, I love running and swimming. She wants a house, but she can't afford it. Yang selanjutnya, correlative conjunction. Correlative conjunction adalah kata hubung yang digunakan berpasangan, seperti but, when, and, both, and, either or, neither nor, from, to, hardly, when, if, then, not but, not only but also, rather than, the more, the less, whether or. Contoh kata dari penggunaan correlative conjunction adalah but Mirza and Vina are currently taking English class. Yang kedua, the more we learn grammar, the less we face difficulty in reading. I am Imra'atu Saidah. I want to explain about the subordinate conjunction. Subordinate conjunction merupakan kata hubung yang berada di awal suatu subordinate clause atau klausa bawahan, yaitu salah satu klausa memiliki posisi yang utama dan klausa yang lainnya merupakan klausa pendukung atau klausa bawahan. Contoh dari subordinate conjunction yaitu antara lain after yang artinya setelah, as yang artinya ketika, as soon as yang artinya segera, before yang artinya sebelum, once yang artinya segera, since yang artinya sejak, until yang artinya sampai, when yang artinya ketika, whenever yang artinya kapan saja, while yang artinya ketika, where yang artinya di mana, so that yang artinya agar, while yang artinya meskipun, even if yang artinya kalaupun, as yang artinya karena, because yang artinya karena.
Berikut ini merupakan contoh kalimat yang menggunakan subordinate conjunction. Yang pertama yaitu I will call you when I get home. Yang kedua, please open the window so that the smell will go away quickly. Example of conjunction from the article about economy. Berikut ini merupakan contoh penggunaan konjungsi pada artikel ekonomi. For Indonesia, Kadarajat and Lubis 2012 study the information transmission between offshore and onshore rupiah currency market from 2008 to 2011. However, their study has some limitation. First, their study examines the interaction between NDF and spot rate and NDF and forward exchange rate in the pre- and post-global financial crisis period. However, their findings may not be generalized to the period of USKA, given that both even have different impact on the Indonesian economy. Berdasarkan kutipan teks artikel tersebut terdapat beberapa kata conjunction, yaitu antara lain for yang artinya untuk, and yang artinya dan, from yang artinya dari, however yang artinya bagaimanapun. Okay, that's all from our group. I hope what our group has explained is understandable. Thanks for everything and goodbye.